wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kita kembali ke materi pengakuan PBB terhadap kemerdekaan RI. Jadi pengakuan ini sangatlah penting karena PBB itu adalah lembaga yang mengayomi negara-negara di dunia dan banyak anggotanya. Ini peran diplomat RI dalam sidang PBB, ada Sultan Syahrir, Agus Salim, Limbertus Nikodemus Palar, Sumitro Joyo Hadikusumo. Peran PBB dalam memperjuangkan kedaulatan RI adalah ikut kesertaan dalam KTN Komisi 3 Negara atau mediasi Indonesia dan Belanda pasca perjanjian Renville, yakni Amerika Serikat mewakili PBB, lalu Indonesia menunjuk Australia sebagai perwakilannya dan Belanda menunjuk Belgia, disebut KTN, Komisi 3 Negara. Dan setelah KTN itu gagal, maka dibentuk UNCI, United National of Commissioner for Indonesia, yang nantinya bisa melahirkan KMB, Konferensi Meja Bundar, mengantarkan pengakuan kedaulatan Belanda dan dunia kepada Indonesia. Ini gambar Sultan Syahrir. Pada bulan Agustus 1947, Sultan Syahrir menghadiri sidang PBB di Luxembourg, Amerika Serikat. Pada sidang PBB tersebut, Syahrir berdebat dengan Menteri Luar Negeri Belanda, E.N. van Kreven. Menteri Luar Negeri Belanda tersebut menyebutkan bahwa Republik Indonesia seperti mikrofon radio. Sultan Syahrir membalas dengan mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah seperti pemerintah, wilayah, dan tentara. Maksudnya apa? Seperti radio, seperti disuruh oleh Belanda, apa kata, seperti remote control gitu loh ya. Nah, seperti itu. Haji Agus Salim, ya, peran Agus Salim dimulai saat menjadi delegasi pendahuluan di Jakarta pada 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik Indonesia Belanda, menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Belanda nggak terima kalau Indonesia sudah merdeka. Pernyataan tersebut dibantah oleh Haji Agus Salim yang menganggap Belanda telah kalah dari Jepang tahun 1942, otomatis Indonesia wilayah yang kosong dan berhak untuk merdeka atau proklamasi dan lepas dari Belanda ataupun Jepang. Haji Agus Salim pada bulan April 1947 ditunjuk memimpin misi diplomatik Indonesia untuk mengunjungi negara di Timur Tengah bersama dengan Abdurrahman Baswedan dan satunya Sumitro Joyo Hadikusumo, ya, atau lupa saya. Itu melakukan perjalanan yang menakutkan, ya, dari Singapura, Malaysia menuju ke India, terus ke Afghanistan, Irak, sampai di Palestina. Di Palestina pula bergulir ke Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi, ya, untuk mengakui kemerdekaan kita. Pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB di New York membuat agenda membahas agresi militer Belanda 1. Masalah tersebut ditanggapi dingin dunia. Namun berkat kepiawaian Agus Salim, pandangan negara barat dapat berubah dan bersimpati kepada Indonesia, karena Indonesia cinta damai. Lambertus Nikodemus Palar, kiprah luar negeri Palar dimulai ketika ditugasi menjadi diplomat bersama Sudi Sudarsono dan A.A. Maramis. Ketiganya pernah ditunjuk mendirikan pemerintahan pengasingan di India jika pemerintahan Safruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi gagal, pilihannya di India. Lambertus Nikodemus Palar ditunjuk menjadi juru bicara pada sidang Dewan Keamanan PBB. Ini fotonya, ya, lumayan ganteng, ya, khas Indonesia ini. Saat agresi militer Belanda 2, LN Palar terus membujuk PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Sumitro Joyo Hadikusumo, ya, ini adalah bapak dari Prabowo Subianto, ya, presiden kita, ya.
Keterlibatan Sumitrojoyo Hadikusumo dimulai ketika menghadiri sidang PBB di Leksakjes bersama Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Charles Tumbu, Sujatmiko. Ia berjuang untuk mendapat perhatian PBB. Dalam sidang DK PBB mengeluarkan resolusi untuk mengajak menghentikan tembak menembak. Sumitro menjelaskan satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan pembentukan komisi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Peranan PBB saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia adalah peran PBB melalui Komisi 3 Negara yang berhasil menghasilkan perjanjian Rumroyen namun dilanggar oleh Belanda. Lalu PBB tak putus asa mengadakan United National Commission for Indonesia atau UNCI yang menginisiasi perjanjian KMB. Komisi 3 Negara pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik Committee of Good Office yang dikenal sebagai Komisi 3 Negara. KTN terbentuk sebagai akibat dari agresi militer Belanda I. KTN berhasil menghantarkan pihak Indonesia ke meja perundingan Renville. KTN memiliki anggota, diantaranya Australia dipilih Indonesia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia dipilih Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika Serikat dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Amerika diwakili Frank Graham. UNCI, United National Commission for Indonesia. Sejarah UNCI. Pendirian UNCI tidak terlepas dari organisasi KTN. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk membahas agresi militer Belanda II. Hasilnya pada tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan poin-poin resolusi yang diantaranya adalah untuk mendamaikan Indonesia. 1. Penghentian operasi militer atau gencatan senjata. 2. Pembebasan tak bersyarat semua tahanan politik Indonesia yang ditahan Belanda. 3. Memberi kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke ibu kota Yogyakarta. Mempercepat pembahasan perundingan KMB, itu salah ketik Renville ya, menggantikan KTN menjadi UNCI. Tugas UNCI adalah pernyataan Indonesia dan Belanda dalam UNCI, pernyataan delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Manfaat Indonesia menjadi anggota PBB. PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Iran Barat kepada Republik Indonesia dengan mengirim misi Juntea. PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya melalui organisasi khusus seperti IMF, dalam bidang keuangan, IBRD, UNESCO dan WHO. UNESCO Kebudayaan, Candi Borobudur dipugar, WHO Kesehatan. Terima kasih, thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.